Assalamualaikum, hai mams, hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Aprilia Putri. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini mungkin aku akan upload di awal bulan ya. Ini waktunya aku untuk membuat budget Maret. Gimana nih teman-teman semua? Apakah sudah menyusun budget untuk di bulan Maret? Untuk yang belum memulai budgeting, yuk kita mulai dari sekarang. Gak ada kata terlambat untuk kita belajar sama-sama ya teman-teman. Di sini juga aku masih belajar, masih banyak banget perubahan-perubahan setiap bulannya. Dan jangan takut salah ya teman-teman. Untuk kondisi keuangan kita itu cuman kita sendiri yang tahu. Jadi kemungkinan setiap orang itu pasti akan berbeda-beda. Dan di sini juga tujuan aku pure untuk sharing, untuk berbagi. Dan semoga aku berharap video-video yang aku share itu ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Jadi sama sekali gak ada tujuan aku untuk pamer, untuk ria ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika kurang berkenan, tapi aku sangat berharap semoga teman-teman bisa menerima video-video aku dengan baik. Terima kasih ya untuk yang selalu nonton dan support video aku. Tema jurnal aku kali ini adalah green tea ya. Jadi aku terinspirasi dari salah satu account Instagram @bulletsanconfetti ya teman-teman. Jadi ini temanya itu simple banget. Untuk aku yang gak pandai menggambar, ini cocok banget ya teman-teman. Dan kebetulan aku suka banget teh. Apalagi di Bandung cuacanya lagi cukup ekstrim di akhir Februari ini. Lagi banyak hujan dan angin besar. Jadi kayaknya teh ini cocok banget buat ngangetin badan ya. Kebetulan aku juga ini lagi flu, mohon maaf ya teman-teman kalau suaranya kurang enak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga bumi kita ini semuanya baik-baik saja ya teman-teman ya. Kita bisa hidup berdampingan secara damai, karena kita lihat ada beberapa berita tentang Rusia dan Ukraina ya teman-teman ya. Kita di sini doain semua semoga berakhir dengan damai ya. Karena yang namanya perang itu pasti akhirnya itu akan selalu menyusahkan. Kita doain bareng-bareng teman-teman kita di belahan dunia sana ya teman-teman. Kita lanjut ke budgeting. Untuk teman-teman yang baru memulai membuat budgeting, di sini aku ceritain dulu ya bahwa aku adalah ibu rumah tangga. Jadi pendapatan aku pure dari suami. Meskipun aku ada beberapa penghasilan tambahan, tapi itu nggak tetap ya teman-teman. Jadi aku membuat budget tetap dari pendapatan tetap. Terus kalau ada rezeki tambahan biasanya aku masukin untuk saving ya teman-teman. Lalu aku punya 1 orang anak usia 1 tahun. Jadi untuk teman-teman yang sama seperti aku bisa belajar banyak dari budgeting aku ini ya teman-teman. Bisa dilihat dari video-video aku yang pertama sampai sekarang itu pasti banyak banget perubahannya teman-teman. Karena dengan budgeting ini tuh kita bisa nge-track gitu ya teman-teman. Setiap bulannya itu kekurangannya apa, kelebihannya apa, yang harus dibenahi apa. Jadi aku pengen teman-teman di sini setiap bulannya kita bisa belajar dari budgeting yang kita susun ini, apakah sesuai atau misalkan kurang, atau justru ada yang tidak perlu dimasukin tapi malah kita masukin setiap bulannya. Jadi evaluasinya itu pasti setiap bulan kita dapat pelajaran baru ya teman-teman. Nah alhamdulillah di sini untuk total budgetnya itu aku 5.500.000. Ini bukan pure gaji suami ya teman-teman. Jadi ada rezeki tambahan juga dari job tambahan suami aku. Untuk yang belum nonton bisa nonton videonya seputar job tambahan. Lalu biasanya aku masukin ke saving ya. Biasa aku saving itu 350.000 di sinking funds. Dan untuk di bulan ini alhamdulillah aku bisa menabung lebih, yaitu 850.000. Lalu di tabungan juga aku cantumin nominalnya ya teman-teman, biar lebih jelas juga berapa. Aku tabung 300.000 itu di buku tabungan yang lain, jadi bukan di buku tabungan yang biasa aku pakai. Dan di buku tabungan yang biasa aku pakai juga nggak aku habisin uangnya. Takutnya ada keperluan untuk transfer dan lain-lain ya teman-teman. Jadi harus ada, yang nggak perlu banyak tapi minimal ada ya teman-teman. Nah untuk pengeluaran tetapnya itu totalnya 3 juta. Di sini ada cicilan orang tua dan sedekah. Mohon maaf sampai sekarang belum bisa aku cantumin ya teman-teman.
Lalu ada internet, uang saku suami, dan listrik. Itu nominalnya udah aku cantumin, teman-teman bisa lihat di layar. Lanjut ke pengeluaran tidak tetap. Di sini seperti biasa aku cantumkan belanja bulanan, belanja mingguan, gas, dan lain-lain. Bisa teman-teman lihat di layar. Dan juga di sini ada tambahan yaitu susu anak. Jadi insya Allah di budget kedepannya susu anak ini sudah jadi kategori baru dan selalu ada di setiap bulannya ya teman-teman. Ini juga aku pecah kategori Syafa, yang asalnya kan aku cuman satu kategori aja ya, Syafa. Tapi di sini aku pecah jadi snack, jadi diapers. Karena di video-video sebelumnya itu banyak teman-teman yang nanya, kalau beli diapers, kalau beli snack itu pakai uang apa? Jadi biar lebih jelas lagi, mungkin aku bakal pecah-pecah kategorinya jadi lebih banyak ya teman-teman. Semoga semakin jelas ya. Oh iya, setiap rumah tangga atau setiap keluarga itu pasti punya anggaran budget yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi mungkin di sini pasti bakalan banyak yang beda ya antara budgeting teman-teman dan budgeting aku. Tapi aku berharap semoga dengan aku membuat budget ini teman-teman banyak yang termotivasi ya. Nah, ini aku catat juga estimasi pengeluarannya itu sesuai ya, 5.500.000, jadi nggak ada kelebihan uang. Insya Allah teman-teman, dengan kita membuat budgeting ini, itu keuangan kita itu akan semakin rapi ya teman-teman. Akan semakin disiplin lagi. Jadi kita tahu penghasilan kita itu berapa, kebutuhan kita itu berapa. Insya Allah kita mengeluarkan uang itu pasti untuk hal-hal yang penting ya teman-teman. Karena aku merasa dulu sebelum aku menyusun budget itu, aku merasa setiap awal bulan itu aku banyak banget gitu uang yang aku pegang. Jadi aku aman-aman aja untuk beli ini, beli itu. Taunya pas akhir bulan, belanja bulanan kurang. Belum bayar listrik. Snack anak habis, gitu loh teman-teman. Nah, dengan budgeting ini kita bisa memperkirakan kebutuhan kita itu sampai kita ketemu lagi di gajian bulan berikutnya. Di insya Allah dengan kita menyusun budgeting, awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulan itu akan terasa sama aja ya. Uangnya akan tetap tersimpan sampai di akhir bulan, akan dikeluarkan hanya untuk sesuai kebutuhannya aja ya teman-teman. Nah, lanjut di sini, aku juga nggak lupa untuk membuat budget tracking atau budget tracker ya. Aku akan bikin 4 kolom sesuai minggunya. Di sini aku bikin week 1 sampai week 4. Biasanya aku catat itu pengeluaran tidak tetap ya. Jadi seperti untuk susu anak kan mungkin aku akan ngeluarinnya nyicil ya. Jadi kayak di minggu 1 aku beli berapa ribu, terus minggu 2-nya misalkan aku beli lagi. Jadi biar kita lebih mudah aja ketika kita melakukan evaluasi di akhir bulan. Ini benar-benar kepake banget ya teman-teman si budget tracker ini. Untuk teman-teman yang belum ada waktu untuk catat budget tracker itu bisa catat di handphone. Terus teman-teman pindahin pas ada waktu. Biasanya sih aku catat ketika ada pengeluaran itu di handphone, di catatan. Lalu malamnya ketika anak aku udah tidur itu baru aku pindahin ke catatan ini. Alhamdulillah ini sangat membantu banget. Jadi kalau uangnya udah habis kita nggak lupa uangnya kemana aja ya, kapan ya keluarnya. Kita tinggal buka lembaran ini untuk kita cek kapan uang itu keluar ya teman-teman. Nah lanjut aku gambar. Aku seneng banget gambar daun-daun kayak gini karena cepet, gampang ya teman-teman. Dibanding gambar-gambar yang sulit mungkin akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses menggambarnya. Sedangkan aku di sini aku lebih fokus untuk bikin catatannya teman-teman ya. Jadi mohon maaf juga kalau gambaran aku kurang bagus, terus warnanya itu keluar bleber-bleber, mohon maaf ya teman-teman ya. Lanjut di lembar berikutnya, di sini juga aku akan bikin meal plan di buku yang sama. Kebetulan di bulan-bulan sebelumnya itu aku bikin meal plan di buku yang lain ya teman-teman, tapi bukunya diklaim anak aku. Jadi anak aku suka banget bukunya, mungkin karena ada karetnya gitu. Padahal sempat aku review juga bukunya. Anak aku pakai, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin aku bakalan satuin aja meal plannya di sini. Dan sebenarnya di satu buku kayak gini malah jadi mempermudah ya teman-teman. Jadi kita nggak banyak catatan-catatan. Cukup di satu buku aja itu semuanya udah ringkas.
Dan menurut aku meal plan ini berguna banget teman-teman. Jadi sebelum kita belanja, kita itu bisa ngitung-ngitung perkiraan estimasi pengeluaran kita di setiap minggunya. Aku benar-benar terbantu banget sama meal plan ini. Jadi biasanya aku bikin di hari Sabtu. Jadi malam mingguannya bikin meal plan tuh. Nah, biasanya di hari minggunya baru aku belanjain. Jadi pas ke pasar itu kita nggak bingung ya teman-teman. Mau belanja apa, menunya mau apa, itu kita udah siapin catatannya. Nah, ini dia jurnal ibu rumah tangga. Ada budgeting, ada budget tracker, dan yang terakhir ada meal plan. Insya Allah ini bakalan berguna banget selama 1 bulan ke depan untuk kita nge-tracking budget yang kita pegang. Semoga video aku ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe video aku dan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.